Yes. Shalom, selamat sore. Mari siapkan hatimu untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka cita. Katakan, Tuhan, aku rindu hadirat-Mu. Aku rindu Engkau, Yesus. Aku rindu Engkau, Tuhan. Kekasih hatiku, segalanya dalam hidupku. Yes. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu. Dalamnya hatiku tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Yes. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu. Dalamnya hatiku tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu. Dalamnya hatiku tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Mari gereja Tuhan, bawa hatimu, bawa pujianmu sore ini. Katakan, Tuhan, aku datang. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu. Dalamnya hatiku tiada yang lain seperti diri. Segenap hatiku, segenap hidupku ku mengasihi
cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hati. Segenap hidup, segenap hidupku, ku mengasihimu. Yesus, cinta padamu, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Bawa pujianmu gereja Tuhan. Di hadiratmu ku sujud menyembah, ku cari wajahmu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidup, segenap hidupku, ku mengasihimu. Yesusku, ku cinta padamu, mendekat padamu, tinggal di dalam hati. Angkat tanganmu, katakan segenap hidup, segenap hidupku, ku mengasihimu. Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hidupku, ku mengasihimu. Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Jemaat saja katakan segenap hidupku, segenap hidupku, ku mengasihimu. Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat. Segenap hidup, segenap hidupku, ku mengasihimu. Yesusku, ku cinta padamu, mendekat padamu, tinggal di dalam. Angkat tangan kananmu, katakan
segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam. Angkat tanganmu, segenap hidup, segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Kami mau mendekat, mendekat padamu, tinggal di dalam hati, tinggal di dalam hadiratmu, tinggal di dalam hadir, tinggal di dalam, tinggal di dalam hadiratmu. Bawa penyembahanmu gereja Tuhan. Inarabatase, kami mau bertemu Engkau Tuhan. Kuduskan kami, layakan kami. Kami rindu Engkau Yesus. Engkau Tuhanku. Engkau yang layak ditinggikan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami haus kepadamu. Kami rindu menyenangkan hatimu. Kami rindu menyembah-Mu, Yesus. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah, Raja di atas segala raja. Kami menyembah-Mu, Yesus. Engkau segalanya, Engkau kekuatanku, Engkau sumber kekuatanku, Engkau sumber kemenanganku. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, gereja-Mu menyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan perlahan. Sore hari ini bawa pujianmu, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Amin. Hanyalah bagimu Tuhan, hanya untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Angkat tangan kananmu, katakan, ku berikan semua yang berharga, berikan semua yang mulia, semua
dengan segenap kekuatan roh, jiwa dan kekuatan-Mu. Tuhan dahsyat dari depan sampai belakang. Urapi kami Tuhan dengan urapan yang baru. Layakkan, kuduskan kami seperti bangsa Israel, umat yang telah Engkau pilih. Engkau tebus kami dengan dahsyat Tuhan lewat darah-Mu. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk berterima kasih Tuhan, selain kami memberikan pujian dan penyembahan kami. Terpuji nama-Mu. Kami percaya kuasa yang dahsyat terjadi di tempat ini. Kami siap bersorak lebih lagi buat Tuhan yang dahsyat. Dalam nama Yesus, yang siap bersorak katakan sekali lagi amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling dahsyat. Haleluya. Haleluya. Berikan tos lebih dari 3, 4, 5, 6. Ayo dengan senyum yang paling manis. Haleluya. Berkati saudaramu yang sedih, yang sendiri. Berikan tos. Katakan Tuhan dahsyat dalam hidupmu. Amin. Sudah siap bersorak buat Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhanmu. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Lebih keras. Oh. Yeah. Ayo tepuk tangan yang dahsyat. Ini mengatakan hidup tuh senang saja. Hiduplah tuh puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup? Come on, tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Ayo gereja Tuhan. Oh, dunia ini mengajarkan hiduplah tanpa tujuan. Namun ku tahu kebenaran. Ku dicipta untuk berjalan bagi Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup? Hey, ayo tepuk tangan yang dahsyat. Oh, dunia ini mengatakan hidup tuh senang saja. Benar? Hiduplah tuh puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup? Ayo tepuk tangan yang dahsyat. Dunia ini mengajarkan hiduplah tanpa tujuan. Namun ku tahu kebenaran. Jalan bagi Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup? Katakan, aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup jikalau hidup tanpamu? Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa.
sumber kemenangan kita. Wow. Kalau bukan karena Tuhan yang masih memberikan kesehatan buat engkau, engkau tidak bisa bernafas. Amin. Sore ini katakan, aku tidak bisa hidup tanpa Yesus memimpin hidupku. Amin. Haleluya. Oh, ayo. Aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup? Laki-laki, aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup? Aku tak bisa hidup tanpa, Yesus hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup? Aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup jikalau hidup tanpamu? Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Siapa yang terhebat dalam hidupmu dan hidupku? Apakah hartamu? Apakah suamimu? Apakah anak-anakmu? Apakah pekerjaanmu yang terhebat? Bukan. Siapa yang terhebat? Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Hey, ayo tepuk tangan. Come on. Dari hati yang terdalam mengucapkan terima kasih padamu. Amin. Atas cintamu padaku yang terus menghadirkan rahmat bagiku. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Hey, yang ku serukan kau terhebat. Hebat, kan ku nyanyikan kau terhebat. Katakan, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Siapa yang terhebat? Katakan sekali lagi, siapa namanya? Yesus. Kau membuatku tertawa, kau membawaku selalu dekat denganmu. Yes. Kini hatiku bersorak karena masa depanku ada padamu. Siapakah? Siapakah? Siapa? Hebat di dalam hidupku. Come on. Kan ku serukan kau terhebat. Katakan, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat. Hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidup? Hey, ayo tepuk tangan sama-sama. Oh, dari hati yang terdalam ku mengucapkan terima kasih padamu. Amin. Atas cintamu padaku yang terus menghadirkan rahmat baru.
Yesus. Lebih keras lagi, siapa namanya? Yesus. Tidak terdengar sekali lagi, lebih keras, siapa namanya? Yesus. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Ayo angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Angkat tangan kananmu semuanya. Semuanya katakan, aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa, aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau, aku tak bisa hidup tanpamu. Mari tepuk tangan yang dahsyat. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau gembala kami. Haleluya. Siapakah yang terhebat di dalam hidup? Tanya sama jiwamu lagi. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Come on. Kan ku serukan kau terhebat. Angkat tanganmu. Hebat. Lagi. Kan ku nyanyikan kau terhebat. Hebat. Serukan. Kan ku serukan kau terhebat. Tangan. Hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat. Hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidup? Siapakah yang terhebat di dalam hidup? Katakan dengan jelas, Yesus. Yesuslah yang terhebat di dalam hidupku. Haleluya. 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 Tuhan memberkati, silakan duduk. Hanya Yesus yang terhebat, amin. Amin. Segalanya bukan apa-apa, hanya Yesus yang luar biasa. Yes. selami. Amin.
percaya kepada firman Tuhan. Apapun keadaanmu, saya tidak mengerti, tapi Tuhan tahu keadaanmu. Ketika engkau menghadapi persoalan, engkau diam saja. Mungkin ini nasibku, tapi firman Tuhan berkata tidak ada jalan tertutup bagi orang yang percaya kepada firman Tuhan. Segala yang mustahil menjadi mungkin karena engkau punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Saya mau ajak engkau nyanyi dengan hati yang percaya bahwa imanmu, Tuhan ajaib buat kita. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Amin.
Sungguh kami melihat kebesaran-Mu Tuhan. Biar saat ini Engkau yang lawat kami Tuhan. Celikkan mata hati kami. Sehingga kami bisa melihat kebesaran-Mu. Kedahsyatan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh melihat warisan apa yang Kau sudah sediakan buat setiap kami umat-Mu. Warisan yang tersimpan di surga. Warisan yang sangat mulia. Biar kami boleh fokus Tuhan. Roh Kudus Kau saat ini yang bekerja. Urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu. Berkati tim pujian, tim musik. Yang sudah membawa kami pada puji-pujian kepada Engkau. Kami tahu Kau bertahta di atas pujian kami. Kami tahu Kau disukakan Tuhan. Dan Kau siap memberkati setiap kami. Thank you Lord. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, life is a journey. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Bapak Ibu, kalau kita dalam satu perjalanan kita nggak tahu kemana tujuan kita, apa yang terjadi Bapak Ibu? Halo, apa yang terjadi? Kita akan ngikut kemana orang banyak pergi. Hidup tanpa arah akan mudah tersesat. Oleh karena itu Bapak Ibu, visi bulan Juni ini kita mau belajar melihat ke depan. Kita nggak mau melihat hal-hal yang lain, kita mau melihat ke depan. Melihat apa? Supaya kita ini mampu melihat warisan yang tersimpan di surga. Warisan yang amat sangat mulia. Biarlah itu yang menjadi fokus hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan baca ayat-ayat pokok kita sepanjang bulan ini. Ya, minta tolong. Tolong diklik 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu, kalau di terjemahan lain dikatakan bukan hidup yang penuh pengharapan tetapi pengharapan yang hidup. Ya. Untuk menerima suatu bagian, ya, yang dikatakan juga inheritance, itu warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan di sini apa? Karena rahmat Tuhan yang besar telah melahirkan kita kembali. Kita dilahirkan kembali, artinya ketika kita punya iman kepada Tuhan, kita dilahirkan kembali sebagai anak Allah. Ya. Kalau sebagai anak Allah dikatakan kita berhak atas suatu warisan. Ya enggak Bapak Ibu? Anak itu berhak atas warisan. Dan ini dikatakan kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu pengharapan yang hidup. Ketika kita dilahirkan kembali, kita yang tadinya harusnya binasa, terhitung sebagai orang berdosa yang harusnya binasa,
Kita dilahirkan kembali sebagai anak Allah oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Artinya apa? Kita punya pengharapan yang hidup atas suatu bagian atau warisan yang tersimpan di surga yang disediakan buat kita. Bapak Ibu yang terkasih, ada living hope, harapan yang hidup. Yang tadinya kita hopeless karena kita harusnya binasa sebagai manusia berdosa. Tapi ketika kita dilahirkan kembali, ketika Yesus mati dan bangkit buat kita punya living hope, harapan yang hidup. Harapan kita kembali hidup. Untuk apa? Untuk menerima warisan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kemampuan untuk kita melihat yang kekal, warisan yang tersimpan di surga, itu hanya bisa ketika kita bertobat. Awal pertobatan saya, Bapak Ibu, saya ini kan orang logika ya. Saya tuh enggak percaya kalau enggak masuk akal. Makanya Bapak Ibu, ketika awal pertobatan saya, Tuhan tuh melawat saya dengan hal-hal yang supranatural. Saya dilawat Tuhan ketika berdoa, ketika baca Alkitab, ketika saya berdoa, dipenuhi roh saya, dibawa Tuhan naik di atas awan Bapak Ibu. Roh saya melihat apa? Sesuatu yang mulia. Apa kerajaan yang begitu berkilau di atas awan. Itu satu penglihatan yang supranatural, yang tadinya saya orang logika, yang saya nggak percaya harusnya. Tapi ketika saya ngalami hal itu, mau nggak mau saya percaya. Ternyata Tuhan itu di luar akal saya. Ternyata semua tentang Tuhan, kebesarannya nggak bisa tak masukin di otak saya yang hanya sekepal ini. Disitulah mulai saya mengalami pengalaman-pengalaman supranatural bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita mengalami hal itu, kita akan punya harapan hidup, harapan yang hidup. Ini sebagai kekuatan untuk apa? Untuk kita kekeh hidup dalam kebenaran. Itu sebagai kekuatan ketika saya waktu itu yang terikat dengan narkoba untuk berkata tidak terhadap narkoba. Enggak mudah sebetulnya. Tapi kekuatan yang Tuhan tunjukkan untuk melihat hal-hal yang kekal, itulah yang membuat saya bisa. Nah, ini yang Bapak Ibu juga harus minta. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, judul khotbah pada hari ini adalah Living Hope. Ini kenapa enggak bisa ya? Sudah ditancap belum ya itu kabelnya? Atau minta tukar deh. Tukar yang kecil ya. Oke, judul khotbah ada Living Hope, harapan yang hidup. Dan tujuan khotbah adalah next. Kita mau mempunyai pengharapan yang hidup atas apa? Warisan yang amat mulia. Bapak Ibu, kalau harapan kita pupus, mati, kita enggak bisa melihat, menunggu, menanti warisan yang amat mulia itu. Kenapa enggak bisa lihat? Next. Roma pasal 8 ayat 25 dikatakan gini. Jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita mesti menantikannya dengan tekun. Nah, untuk menantikan ini loh Bapak Ibu, pengharapan atas hal-hal yang tidak kelihatan. Ya tadi betul tadi, next ya. Sebelumnya. Iya itu. Pengharapan atas hal-hal yang tak kelihatan. Untuk kita mengharapkan itu,
kita butuh untuk berdoa. Kita butuh doa dalam roh. Dan ketika kita berdoa Bapak Ibu, Tuhan akan buka mata hati kita. Ketika saya awal bertobat, saya getol banget. Hari-hari saya, apalagi ketika saya mengalami lawatan Tuhan. Rasanya pengennya doa terus. Kenapa ketika berdoa, mata hati saya tuh terbuka. Dan saya bisa melihat hal-hal yang kekal. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan, bagian diganti warisan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu yang terkasih, untuk kita bisa menantikan sesuatu yang gak bisa kita lihat, untuk kita bisa berjalan di jalannya Tuhan, terus fokus melihat ke depan atas warisan yang mulia yang Tuhan sediakan buat setiap kita yang tersimpan di surga. Kita butuh berdoa, kita butuh mata hati kita tuh dibuka. Tanpa itu kita nggak kuat Bapak Ibu, kita akan ikut dunia, kita akan ikut arus. Ini Filipi dikatakan, Paulus ini berdoa, dia berdoa untuk jemaat. Dikatakan apa? Supaya ia Tuhan memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kita nggak akan bisa mengenal Tuhan tanpa diberikan wahyu, roh hikmat oleh Tuhan. Dan dikatakan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu ngerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kaya kemuliaan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kuncinya adalah doa. Bapak Ibu suka berdoa enggak? Puji Tuhan, kalau suka berdoa Bapak Ibu akan melihat mata hatinya dibuka dan akan melihat hal-hal yang kekal. Amin. Kisah Para Rasul 9 ayat 11 sampai 12. Kemarin kita baca juga Kisah Para Rasul 9 bagaimana Saulus ketika itu sebagai orang Yahudi, orang Farisi, dia dengan gagah membawa surat untuk menganiaya jemaat Tuhan. Dan dia ditemui oleh Tuhan Yesus di tengah jalan menuju ke Damsyik. Bapak Ibu yang terkasih, dia ketemu dengan Yesus dan Tuhan bilang apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bingung, ini siapa? Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang engkau aniaya. Di situ Saulus dicelikkan, ternyata Yesus itu Tuhan yang hidup. Selama ini dia pegang hukum Taurat dengan keyahudiannya yang luar biasa. Ternyata salah. Matanya dibutakan Bapak Ibu. Dan lihat Bapak Ibu, ini ayat 11-12 itu Tuhan berbicara dengan Ananias. Tuhan bilang gini firman Tuhan. Pergilah Ananias, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa. Ia sekarang berdoa. Bapak Ibu, Saulus sedang berdoa. Dan ketika dia sedang berdoa, dia dibawa melihat satu penglihatan bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam, menumpangkan tangannya atasnya dan ia dapat melihat lagi. Ini belum terjadi. Tapi ketika Saulus berdoa,
Dia melihat satu penglihatan, mata hatinya dibuka. Dia melihat satu penglihatan, Ananias datang mendoakan dia dan dia bisa melihat lagi. Bapak Ibu yang terkasih, kunci untuk kita bisa melihat hal-hal yang tidak kelihatan, yang mulia, pekerjaan Tuhan, warisan Tuhan adalah kita harus berdoa. Kita harus suka berdoa. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa memiliki living hope, harapan yang hidup, supaya hidup kita fokus pada warisan yang mulia yang Tuhan sediakan. Kita mau belajar dari Paulus. Kita akan baca Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu menyimak ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberikan kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus ini luar biasa. Begitu dia ketemu dengan Tuhan Yesus dalam perjumpaan pertamanya yang mengubah hidupnya, yang mencelikkan bahwa ternyata dia salah. Dia nggak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Dia terus kejar Tuhan. Orang lain punya keinginan-keinginan dalam hidupnya. Ada yang pengen dipromosiin. Ada yang pengen pekerjaannya meningkat. Ada yang pengen punya rumah. Ya nggak Bapak Ibu. Ada yang pengen punya mobil baru. Motor baru. Pengen Pak? Udah punya. Ada banyak keinginan dalam hidup manusia. Tapi Bapak Ibu, saya pengen tanya, adakah keinginan Bapak Ibu untuk mengenal dia? Paulus enggak ada keinginan lain dalam hidupnya kecuali mengenal dia. Dia berkata, Pak, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Kenapa? Karena dia tahu ini Pak, ini kalau aku mengenal dia, aku akan punya pengharapan yang hidup. Bapak Ibu yang terkasih, hidup Paulus itu enggak mudah. Bahkan Tuhan sudah bilang akan banyak penderitaan. Seperti sebuah kapal di tengah lautan terombang-ambing dengan badai yang dahsyat. Mereka kehilangan arah, bahkan hampir karam.
Awak kapal sudah panik, nggak tahu mau pergi kemana. Tetapi ketika salah satu awak melihat di kejauhan, ada satu secercah lampu. Wah, bangkitlah harapan mereka. Pengharapan yang hidup, yang tadinya sudah pupus, sudah putus harapan. Hopeless, nggak ada lagi. Mati harapannya. Tapi ketika melihat secercah cahaya di kejauhan dari sebuah mercusuar, wah, awak kapal ini kembali bersemangat. Harapannya hidup lagi. Yes, ayo kita berjuang. Kita mau menuju ke arah sana. Di sana daratan sudah dekat. Daratannya udah kelihatan? Belum. Tapi harapannya hidup. Karena dia melihat secercah cahaya. Dan dia mengarahkan kapalnya menuju ke cahaya itu. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kita di dalam dunia ini, dalam hidup kita, ada yang gak punya masalah? Banyak ya Bapak Ibu. Banyak ya Esther ya. Wakah banget katanya. Masalah satu belum selesai sudah muncul yang lain. Terus silih berganti bertubi-tubi. Hidup kita seperti kapal di tengah lautan yang diterpa badai. Bapak Ibu, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan melihat secercah cahaya. Yang kita butuhkan, kita mampu melihat dengan mata iman kita. Bahwa di sana loh Tuhan sudah sediakan warisan yang tersimpan di surga mulia. Kita mau ke sana, amin. Bapak Ibu yang terkasih, orang kalau sakit berat, wah udah sakit berat. Mungkin sudah kanker stadium sekian. Tapi kalau dalam hatinya dia masih punya secercah harapan untuk sembuh. Dia berjuang gak untuk sembuh? Berjuang. Kenapa? Harapannya hidup. Orang yang terbelit hutang, masalah keuangan. Tapi kalau dalam hatinya dia masih punya harapan yang hidup. Dia akan bilang hari esok pasti akan lebih baik dari hari ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih. Harapan jadi hidup karena kita mengenal Sang Pemberi warisan yang hidup. Harapan kita jadi hidup kalau kita bertumbuh dalam kita mengenal Yesus yang sudah bangkit dari mati. Nah inilah yang dilakukan oleh Saulus. Apa yang dilakukan? Kita akan lihat di Filipi pasal 3 tadi. Ayat 1 dan 3. Bapak Ibu, yang pertama yang dilakukan oleh Paulus untuk dia lebih mengenal Tuhan sehingga harapannya terus hidup adalah dikatakan hati-hati terhadap apa yang bisa mengalihkan perhatian kita dari Kristus. Tadi ayat 2 dikatakan begini, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Bapak Ibu, yang dimaksud anjing-anjing, anjing itu zaman dulu najis. Jadi zaman Paulus ini ketika dia menulis surat di Filipi ini Bapak Ibu. Banyak orang-orang Yahudi yang Kristen. Itu menghakimi orang-orang Yahudi yang dimenangkan oleh Paulus. Tapi bukan orang Yahudi, orang-orang Kristen yang dimenangkan oleh Paulus non-Yahudi. Orang-orang Yahudi ini bilang, itu orang-orang non-Yahudi. Kalau mereka enggak disunat, mereka enggak dapat bagian pada dalam Yesus. Enggak dapat bagian, mereka memandang rendah, najis. Tapi buat Paulus yang najis bukan orang-orang ini, tapi yang najis adalah mereka. Orang-orang Yahudi yang memaksakan sunat untuk masuk dalam kekristenan, aturan Kristen. Mereka memaksakan aturan Yahudi
Taurat itu untuk masuk dalam keselamatan berita Injil yang Paulus beritakan. Paulus menganggap mereka itu hal yang najis, anjing-anjing. Dikatakan hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Siapa pekerja yang jahat? Yaitu yang kayak dia dulu. Dia itu dulu orang Farisi, ahli Taurat Bapak Ibu. Nah dia berpendapat orang-orang yang bersama di orang-orang Yahudi itu pekerja-pekerja yang jahat. Yang memaksakan hukum Yahudi untuk masuk di dalam berita Injil. Penyunat-penyunat yang palsu ini lebih parah lagi. Nah Bapak Ibu, Paulus bilang hati-hati terhadap apapun atau siapapun yang mengalihkan perhatianmu dari Kristus. Kenapa mereka itu meminta orang-orang non-Yahudi itu sunat? Karena untuk mengalihkan perhatian dari Kristus. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak enggak yang mengalihkan perhatian kita dari Kristus? Banyak. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, pengajarannya wah nyeleneh Bapak Ibu. Ini kalau kita enggak baca Alkitab, kita akan bisa tersesat loh. Dengan ajarannya, karena sepertinya betul, sepertinya benar kacek sidik gitu kan. Selisihnya sedikit. Tapi ternyata salah. Nah ini loh Bapak Ibu. Kita harus beware, hati-hati terhadap apapun yang mau mengalihkan perhatian kita dari Kristus. Karena pandemi Bapak Ibu, banyak orang sudah malas ke gereja. Online saja. Online gak apa-apa kalau memang kita gak bisa bangun dari tempat tidur. Lagi sakit, oke lah gak apa-apa. Tapi kalau kita sehat, ayo datang ke gereja. Datang ke gereja, bersekutu bersama dengan saudara seiman, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama secara korporat, berdoa secara korporat. Itu luar biasa Bapak Ibu. Orang jadi nyaman dengan pandemi, di rumah saja. Ogah ke gereja, ogah ibadah. Nah ini loh Bapak Ibu. Sedang dialihkan dari Kristus. Atau juga godaan kesenangan dunia. Bapak Ibu, hari-hari ini begitu banyak yang ditawarkan di luar sana untuk menyenangkan kedagingan kita. Senang, wah kumpul-kumpul sampai larut malam, jauh malam sampai pagi. Ngomong ngalor ngidul, ngerasani orang, menghakimi orang. Bapak Ibu, apakah ini benar? Kita terus memuaskan, menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang lahiriah. Sedang dialihkan dari Kristus. Atau mungkin pekerjaan yang menyita waktu kita sedang dialihkan dari Kristus. Atau hobi kita. Nah ini. Hobinya apa sekarang? Tamiya. Enggak apa-apa Tamiya, tapi jangan sampai karena hobi habis waktu. Ya guys. Ya, hobi jangan sampai mengalihkan perhatian kita dari Kristus. Ada juga peristiwa-peristiwa menyedihkan yang dialami mengalihkan perhatian kita dari Kristus. Ada orang yang wah melayani Tuhan, taat ibadah ketika anaknya dipanggil Tuhan. Wah ngamuknya sama Tuhan luar biasa, Tuhannya ditinggal. Nah ini gak boleh Bapak Ibu, peristiwa yang menyedihkan jangan sampai membuat kita jauh dari Kristus. Kalau itu diizinkan, percayalah maksud Tuhan itu tetap baik yang kadang kita gak bisa mengerti.
Oleh karena itu Bapak Ibu, tadi di ayat 1 dikatakan apa? Ayat 1 dikatakan bersukacitalah dalam Tuhan. Amin. Gimana kita bisa terus fokus pada Tuhan ketika kita bisa bersukacita dalam Tuhan dalam segala keadaan. Bapak Ibu, ini Fanny Crosby. Fanny Crosby ini mengalami sukacita yang besar dalam hidupnya. Sekalipun situasi yang dia alami buat kebanyakan orang adalah satu tragedi. Fanny Crosby ini dilahirkan dalam kondisi normal. Tapi ketika dia masih kecil, dia kena demam tinggi. Dan akhirnya kena malpraktek Bapak Ibu. Dia kehilangan penglihatannya permanen. Sama sekali nggak bisa melihat, buta. Bapak Ibu yang terkasih, tapi yang luar biasa Fanny Crosby. Dia memutuskan, dia bilang gini, aku tahu Tuhan itu memberikan rahmat buatku banyak. Tapi aku nggak akan bisa menikmatinya kalau aku terus menangis, mengeluh karena aku buta. Tuhan banyak memberikan rahmat kepadaku yang tidak diberikannya kepada orang lain. Bapak Ibu, Fanny Crosby ini akhirnya memutuskan bahwa dia mau menikmati setiap berkat, setiap rahmat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Belum sampai usia 10 tahun Bapak Ibu. Fanny ini dia bisa menghafal banyak ayat Alkitab sekalipun yang panjang-panjang. Tuhan berikan kepadanya suara yang bagus, dia bisa menyanyi dengan bagus. Tuhan berikan talenta untuk main musik, gitar, piano, dia bisa memainkan dengan baik, juga harpa. Akhirnya apa Bapak Ibu? Dia mengisi hari-harinya di dalam kebutaannya. Terus menciptakan lagu-lagu pujian rohani. Yang banyak sekali dipakai di gereja-gereja di belahan dunia barat. Bapak Ibu yang terkasih, dia banyak jadi berkat, dia menyanyi di depan parlemen, di depan presiden, dia menyanyi. Hidupnya jadi berkat, buta loh Bapak Ibu. Tapi dia sukacita luar biasa. Dalam hidupnya dia menciptakan 9.000 syair lagu. 9.000 loh Bapak Ibu. Ini produktif banget. Nah ini loh Bapak Ibu. Hidupnya jadi berkat ketika dia bisa bersukacita di dalam Tuhan. Dia enggak menyesali hidupnya, dia enggak sungut-sungut sama Tuhan, tapi dia bersukacita di dalam Tuhan. Hidupnya jadi berkat. Apa yang dia alami tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari Kristus. Paulus Bapak Ibu. Paulus ini nulis surat ini bersukacitalah dalam Tuhan. Dia dalam penjara loh Bapak Ibu. Dia dalam penjara, dia nulis surat untuk jemaat bersukacitalah dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah. Mudah enggak Bapak Ibu? Enggak mudah kalau dia mengasihani dirinya sendiri terus. Enggak mudah kalau fokusnya pindah dari Kristus, enggak mudah. Tapi karena fokusnya terus kepada Kristus, enggak mau dialihkan. Paulus jadi orang yang berbeda. Amin Bapak Ibu. Jadi gimana kita bisa kekeh dalam perhatian kita enggak teralihkan dari Kristus. Kita mesti bersukacita di dalam Tuhan. Dan ayat 3. Hold your identity in Christ. Pegang identitasmu di dalam Tuhan. Apa itu identitasmu dalam Tuhan? Dikatakan, kitalah orang-orang bersunat. Paulus bilang, udah enggak usah peduli, hati-hati dengan mereka. Pekerja-pekerja jahat. Kita nih loh orang-orang bersunat. Bukan dengan sunat lahiriah. Tapi sunat hati.
Sunat hati artinya kita enggak lagi hidup dipimpin oleh kedagingan kita, tapi oleh roh. Karena ketika kita hidup dipimpin roh, daging kita akan menjerit, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, identitas kita adalah kita bersunat-sunat hati. Identitas kita adalah kita beribadah oleh roh Allah. Kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan dikatakan dan bermegah dalam Kristus Yesus. Yang kita megahkan adalah Kristus, bukan hal-hal lahiriah. Dikatakan aku tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kita hati-hati terhadap apa atau siapapun yang bisa mengalihkan perhatian kita dari Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, Paulus berkata dia tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Itu ada di ayat 4 sampai dengan 6. Ayat 4 berkata begini. Yang kedua kita mau belajar, put your confidence in Christ, not in yourself. Taruh kepercayaanmu itu pada Kristus, bukan pada dirimu sendiri. Ayat 4 berkata, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Bapak Ibu, Paulus itu ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Kenapa lebih lagi? Ayat 5 dikatakan, aku ini disunat di hari ke-8. Menunjukkan apa Bapak Ibu? Latar belakang keluargaku itu pemegang hukum Taurat. Hari ke-8 aja aku sudah dibawa untuk disunat. Bapak ibuku tuh pemegang hukum Taurat. Latar belakang keluargaku itu orang Farisi. Dikatakan aku nih dari bangsa Israel. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Ya kita tahu bangsa ini bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsanya lain. Ya dalam hal intelektual dan segalanya. Kenapa? Karena mereka umat pilihan Tuhan. Dan dikatakan lagi, aku dari suku Benyamin. Ya Benyamin ini kesayangan juga Yakub ya. Yusuf dan Benyamin. Kesayangan Bapak Yakub Israel. Aku nih dari suku Benyamin, dari sukunya raja pertama Israel, Saul. Makanya namaku juga Saul gitu kan. Namanya juga Saulus gitu kan. Lalu dikatakan apa? Aku nih orang Ibrani asli loh, nggak campuran. Aku orang Ibrani asli yang berbahasa Ibrani. Dan dikatakan tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Bapak Ibu, orang Farisi itu makan paginya aja hukum Taurat. Dia ngelotok banget Bapak Ibu. Ngelotok itu apa sih bahasa Indonesianya? Hafal banget gitu ya dengan hukum Taurat ya Bapak Ibu. Hidupnya itu dipenuhi dengan aturan hukum Taurat. Itu Paulus. Dan dia bilang aku nih muridnya Gamaliel. Gamaliel itu guru yang sangat dihormati di Israel. Sangat dihargai, sangat dihormati. Jadi kalau mau bangga-banggaan, aku lebih dari kalian. Itu kata Paulus. Tapi lihat Bapak Ibu, tentang ayat 6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Kenapa? Dia menganiaya jemaat yang mengikuti Kristus. Karena buat dia ini tidak benar. Ini melawan hukum Taurat. Jadi harus dianiaya, harus dibunuh. Secara keyahudian, secara Taurat dia itu luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itu Saulus Bapak Ibu. Dia bilang kalau mau bangga-banggaan, latar belakangku lebih bisa dibanggakan. Kalau
engkau mau percaya hal-hal lahiriah, apa yang aku sudah lakukan, pencapaianku dalam menegakkan hukum Taurat, itu lebih dari kalian semua. Itu Saulus ngomong seperti itu Bapak Ibu. Tapi lihat Bapak Ibu, buat Saulus itu semua enggak ada artinya. Bahkan dikatakan sampah. Ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saulus buang semua itu kebanggaannya. Posisinya, jabatannya, kepintarannya dia taruh semua, dia buang semua sebagai sampah Bapak Ibu. Dia bilang gini, aku tuh rasul yang paling hina di antara rasul yang lain. Lihat Bapak Ibu, Paulus benar-benar nol. Harga dirinya semuanya dia buang nol. Untuk apa? Untuk dia mendapatkan Kristus. Untuk dia bisa taruh kepercayaannya kepada Kristus. Dia taruh kepercayaannya pada Kristus dan bukan pada dirinya sendiri. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Dalam segala sesuatu yang kita hadapi, bagaimana dengan kita? Bisakah kita put our confidence in Christ, not in ourselves? Bisakah kita taruh kepercayaan kita pada Kristus dan bukan pada diri kita sendiri, kemampuan kita, keahlian kita, kepintaran kita, kekayaan kita. Seringkali ketika kita punya masalah, kita akan mengandalkan kekuatan kita. Bisakah kita taruh itu, kita buang semua, kita taruh kepercayaan kita hanya kepada Kristus. Itu yang kedua Bapak Ibu. Kita bisa mengalami, Paulus Bapak Ibu, mengalami Kristus yang hidup itu sedemikian. Dia dirajam batu Bapak Ibu karena memberitakan Injil, mati loh Bapak Ibu, tapi dia dihidupkan kembali. Dia mengalami bagaimana dia mati kemudian dia hidup. Dia mengalami dia sudah karam kapal, dia bisa selamat. Dia mengalami digigit ular, enggak apa-apa. Ular berbisa padahal. Dia alami semua mujizat-mujizat itu. Kenapa? Karena dia taruh kepercayaannya hanya kepada Kristus. Amin. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga. Yang terakhir. Wah senang ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah bagaimana Paulus terus mengejar Yesus. Dia ingin mengenal Kristus itu sebagai hasrat hatinya yang tertinggi. Yang ternomor satu. Itu buat Paulus Bapak Ibu. Ayat 8 dikatakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu, Paulus dia bersedia membuang semua reputasinya, posisinya sebagai ahli Taurat, sebagai orang Farisi. Dia buang semua kedudukannya, dia buang semua. Untuk apa? Mendapatkan Kristus. Dia rela Bapak Ibu. Tapi ini yang seringkali jadi masalahnya kita. Seringkali kita mau Kristus, tapi kita enggak rela membuang apa yang kita punya. Kita mau Kristus, tapi kita enggak rela untuk melepaskan kebenaran kita sendiri. Ini seringkali yang kita alami Bapak Ibu. Beda sama Saulus. Ayat 9, dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus
yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Dia rela kehilangan semuanya Bapak Ibu. Hidup Paulus ketika dia di dalam Tuhan itu malah menderita loh Bapak Ibu. Dikejar-kejar kayak penjahat. Karena memberitakan Injil dia dibenci orang banyak. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi benci semua pada Paulus. Hidupnya jadi 180 derajat berbeda. Yang tadinya enak, wah bawa surat untuk membunuh, bawa surat untuk mengejar-ngejar orang-orang Kristen, jemaat Kristen. Punya kuasa, dihormati orang banyak. Muridnya Gamaliel nih aku. Orang terhormat. 180 derajat berbalik ketika dia menerima Kristus. Dia rela lepaskan itu semua. Karena dia berkata apa? Tidak sebanding dengan apa yang Tuhan janjikan buat aku. Dengan warisan yang tersimpan di surga. Enggak sebanding kesenangan dunia, enggak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita pindah fokus sungguh-sungguh Bapak Ibu. Di PBB Bapak Ibu saya dikirim gambar. Itu bendera yang ditegakkan di situ biasanya bendera negara-negara. Ini bendera LGBT loh Bapak Ibu. Ngeri itu di kantor PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bapak Ibu, hari kedatangan Tuhan sudah dekat. LGBT ini dunia udah kayak Sodom Gomora Bapak Ibu. Hari kedatangan Tuhan sudah dekat, ayo kita bersiap. Ayo kita bersiap. Seperti Paulus di ayat 10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ini Bapak Ibu ya, mengenal dia dengan kuasa kebangkitannya. Enggak berhenti di situ. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Enggak berhenti di situ Bapak Ibu. Di mana aku jadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bapak Ibu, Paulus ingin mengenal Yesus enggak hanya dengan kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan artinya apa? Kuasa kebangkitan itu kuasa yang luar biasa yang bisa membangkitkan Yesus dari mati. Kuasa itu kalau kita percaya kepada Yesus, kita pun akan ngalami, ya enggak Bapak Ibu? Tapi enggak cuma titik di situ, dikatakan persekutuan dalam penderitaan. Ini yang seringkali kita enggak suka. Kita enggak suka menderita. Padahal harus Bapak Ibu. Kita harus buang semua kebanggaan kita. Buang semua reputasi kita. Untuk mengejar Yesus. Nol kita tuh nol. Ayo. Penderitaan artinya apa? Ketika kita menaati hukumnya Tuhan. Ngampuni enak Bapak Ibu? Enggak enak. Pengennya bales gitu kan. Disakiti yo tak bales. Lebih lagi daripada yang dia lakukan ke aku. Maunya seperti itu, tapi kalau kita mau rela menderita, bersekutu menjadi serupa dalam kematiannya. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita mengampuni, kita mati ego kita. Ketika kita tidak membalas, kita mati ego kita. Itu yang paling susah buat kita. Musuh terbesar kita siapa sih Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Nah ini loh, diri kita yang suka enggak mau menderita, enggak mau mati. Padahal maunya cuma kuasa kebangkitan. Padahal kalau mau bangkit harus mati dulu. Nah ini loh Bapak Ibu, ayo. Kita mau seperti Paulus, aku mau mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya. Dan menjadi serupa dalam kematiannya. Ayo Bapak Ibu, kalau kita mau menderita untuk melakukan kehendak Tuhan. Menyalibkan daging kita, mati ego kita demi menaati Tuhan. Bapak Ibu, pengenalan kita akan Tuhan semakin meningkat. Begitu kita praktek aja ngampuni, kita makin kenal Tuhan.
Kita praktek nggak bales, kita makin kenal Tuhan. Kita di maki-maki, pengen bales tapi nggak bales, kita makin mengenal Tuhan. Dan ketika kita makin mengenal Tuhan Bapak Ibu, kita punya harapan yang hidup. Sekalipun kita mungkin dalam penderitaan, kita tahu ketika aku tetap kekeh dalam kebenaran, aku akan mendapatkan warisan yang tersimpan di surga buat kita. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini kita belajar bagaimana mengenal Tuhan. Pertama, hati-hati dengan apa yang bisa mengalihkan perhatian kita dari Kristus. Caranya gimana? Bersukacita dalam Tuhan dan pegang identitasmu di dalam Tuhan. Yang kedua, put your confidence in Christ, not in yourself. Taruh kepercayaanmu kepada Yesus Kristus, bukan pada dirimu sendiri. Yang ketiga, mengenal Dia sebagai hasrat hati kita. Amin. Kita datang pada Tuhan. Saya undang pemain musik tim pujian. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Kita mau katakan, Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Mari kita mau hayati syairnya. Kita mau memiliki harapan yang hidup supaya kita bisa bertahan. Kaulah kekuatanku, Yes, Engkaulah harapanku. Engkaulah harapanku. Tak kuandalkan kekuatanku. Andalkan kekuatanku Saat hadapi badai hidupku. Katakan, Kaulah kekuatanku. Kaulah kekuatan. Yes, benar Tuhan. Engkaulah harapanku. Engkaulah harapanku. Tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Katakan, Kaulah kekuatanku. Kaulah kekuatanku. Yes Tuhan. Engkaulah harapanku. Tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Katakan, Kaulah kekuatan. Kaulah kekuatan. Yes Lord, Engkaulah harapanku. Engkaulah harapanku. Tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku
percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Bapak Ibu, katakan dengan lirih seperti engkau sedang berbicara kepada Tuhan. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi. Sekali lagi kita mau katakan dengan lirih kepada Tuhan. Percaya Engkau Tuhan berkuasa. Yes, Kau Allah yang berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidup. Amin, aku percaya Kau sanggup Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Yes Lord. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Yes Lord. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Yes Lord. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Haleluya. Yes Lord. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Irawasada maya rawase. Eta karata karabase. Oh Jesus. Hello. Kaulah kekuatan kami. Engkaulah harapan. Oh rawasya karawasya. Kita karata karawasya karabase. Oh Jesus. Harapan yang hidup. Aku andalkan kekuatanmu. Kami mau taruh percaya kami hanya kepadamu. Ya nama sedih. Lawat Tuhan, lawat umatmu Tuhan. Engkau yang beracara buat setiap mereka Tuhan. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan dalam hidup setiap umat. Celikkan mata hati. Celikkan mata hati setiap kami Tuhan. Sehingga kami bisa melihat
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lawat setiap kami Tuhan. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan setiap kami umat-Mu. Biar lewat setiap kebenaran firman pada malam hari ini, kami boleh bangkit. Kami punya harapan yang hidup. Harapan yang hidup untuk kami mampu melihat hal-hal yang mulia yang Kau sudah sediakan buat setiap kami. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk terus harapan yang hidup itu berkembang dalam hidup kami. Lewat kami bertumbuh dalam mengenal Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk tidak teralihkan perhatian kami. Untuk kami bisa bersukacita dalam Engkau, dalam segala keadaan. Untuk kami terus pegang identitas kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, yang berhak atas warisan. Dan mampukan kami menaruh kepercayaan kami di dalam Engkau, bukan di dalam diri kami sendiri. Biarlah mengenal Engkau adalah menjadi hasrat kami yang tertinggi Tuhan. Seperti Paulus, kami mau berkata kepada Engkau saat ini, yang ku kehendaki adalah mengenal Engkau Tuhan. Dan kuasa kebangkitan dan persekutuan di dalam penderitaan-Mu. Serta kami boleh sama di dalam kematian-Mu. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kebenaran firman. Tanamkan ini dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini